البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang pertama dari surat An-Nisa. Jadi sekarang kita akan masuki 6 surat yang baru, yaitu surat An-Nisa. Yang mana surat ini menjelaskan di dalamnya nanti seputar penciptaan manusia, kemudian seputar pembagian harta warisan, kemudian seputar barakallahu fikum pernikahan, wasiat atau yang semisalnya, yang nanti insyaallah taala kita akan lewati satu persatu biidznillah subhanahu wa taala. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita lewati di awal permulaan pembahasan mengenai surat Al-Fatihah bahwa bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat yang rajih yang kuat bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Namun dia bagian dari Al-Qur'an, ayat tersendiri yang fungsinya untuk apa? Memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu pendapat yang rajih. Jadi kalau antum mengawali di dalam bacaan Al-Fatihah sesuai dengan dalil yang datang dari Rasulullah SAW, diawali dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mafhum? Cuman kita sebagai seorang hamba ketika salat yusra' disyariatkan mengawali sebelum surat Al-Fatihah dengan ta'awudz kemudian bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sirriyah dibaca dengan pelan. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim juga pelan. Baru kalau seandainya jahriyah dikeraskan Alhamdulillah Rabbil Alaminnya. Jadi pendapat yang sahih, bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Qur'an atau bukan? Naam. Cuman ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Fungsinya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kecuali surat Al-Bara'ah. Kecuali surat apa, Abdul Razak? Al-Bara'ah. Dikenal juga dengan surat At-Taubah. Jadi dalam Al-Qur'an Karim kalau antum lihat surat At-Taubah, antum lihat awalnya enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Karena sudah kita lewati pembahasannya mungkin dan juga dijelaskan oleh para ulama, karena kisah yang terkandung dalam surat At-Taubah itu ada keterkaitan dan sambungannya dengan apa? Dengan surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Apa maksudnya ya? Sehingga apa? Langsung setelah Al-Anfal surat At-Taubah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mahfum insyaallah? Naam, jadi nanti kalau ditanya orang, apa itu bismillahirrahmanirrahim? Ayatun mustaqillatun fil Qur'anil Karim, utiyat biha min ajli al-fasl bainas suwar. Paham itu ya? Ayat tersendiri dalam Al-Qur'an Karim didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Kecuali surat apa, Yusuf? Al-Bara'ah. Dinamakan juga surat apa? Al-Fatihah. Yang ma'rufnya dengan surat apa? At-Taubah. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat yang pertama ini menjelaskan tentang wajibnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan tentang penciptaan manusia. Awal mulanya dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Kemudian dari jiwa yang satu tersebut Allah Ta'ala ciptakan Hawa. Paham ya? Istri Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari dua-duanya Allah Ta'ala menciptakan, memperkembangbiakkan manusia yang sangat banyak laki-laki dan wanita. Apa maksudnya? Kemudian juga terkandung di dalamnya agar menjaga yang namanya silaturahmi,
mempererat ukhuwah, paham ya? Silaturahmi, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kita saling bertanya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Kemudian yang terakhir dalam satu ayat ini padahal ya, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hambanya. Ini termasuk apa? Dalil muraqabah. Muraqabah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha, kemudian Allah telah menciptakan dari jiwa yang satu tersebut zaujaha, istrinya Hawa. Paham ya? Naam. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebarkan, perkembangbiakkan dari keduanya itu Adam dan Hawa manusia yang sangat banyak, laki-laki dan wanita. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Na'am. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta sebagian kalian terhadap sebagian yang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wal arham, dan jagalah silaturahmi. Silaturahmi menyambung hubungan silaturahmi keluarga kita, anak kita, kemudian ibu kita, bapak kita, intinya kerabat dekat kita, termasuk perkara yang syariatkan. Bahkan kalau seandainya orang tuanya kafir pun, dalam rangka untuk barakallahu fikum menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik, boleh. Apa maksudnya ya? Muamalah dunyawiyah la ba'sa biha, tidak masalah. Bahkan sudah kita sebutkan kisahnya berkali-kali ya. Hadisnya siapa itu? Asma bintu Abi Bakrin. Ketika beliau minta fatwa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Apa asli ummi?" "Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam keadaan dia masih musyrik, masih kafir. Apakah boleh aku menyambung hubungan silaturahmi kepada ibuku?" Apa kata Rasulullah? "Na'am, sili ummak." Iya, sambunglah silaturahmi untuk ibumu. Padahal kafirah. Ya enggak? Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika hendak mendoakan ibunya kafirah, tidak diperkenankan, tapi untuk menziarahi kuburannya, mengunjungi kuburannya dipersilahkan. Paham itu ya? Nah, syahidnya di situ barakallahu fikum hafizakumullah, dalam muamalah dunyawiyah tidak masalah. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, atau orang yang orang tuanya kafirah, musyrikah. Paham ya, dalam masalah dunia. Tapi masalah agama dilarang keras, membela agama orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Mahum insyaallah. Nah, karena terkadang terjadi seperti itu. Seorang sunni salafi orang tuanya masih kafir. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Nah, caranya bagaimana? Ingat-ingat hadis Asma bintu Abi Bakr tadi. Na'am, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita setelah menikah, berkeluarga, punya anak banyak, kemudian melupakan kedua orang tuanya. Jangan. Kedua orang tua kita ini, kalau tanpa ada kedua orang tua kita ada enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira? Husain? Enggak ada, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus menghargai, bersyukur, menghormati, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Coba lihat, ketika Rasulullah SAW melihat salah seorang sahabat ingin berangkat jihad, tanya Rasulullah, "Ahyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata orang tersebut, "Na'am." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Irji' fa fihima fajahid." Pulanglah kamu, berjihadlah kamu dengan kedua orang tuamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya rawatlah kedua orang tuamu. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Paham ya? Padahal jihad enggak sembarangan. Kemudian juga datang salah satu sahabat. Nah, dia cerita, "Ya Rasulullah, aku ingin berangkat jihad, tapi kedua orang tuaku menangis." Bayangkan, ditinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Irji' adhikhuma kama abkaitahuma." Bikinlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Bayangkan itu. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka, berani melawan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, tidak taat kepada kedua orang tua. Kalau disuruh bantah, bangkang, jangan. Jadilah anak yang saleh, laki-laki, salehah, perempuan. Paham ya? Seperti itu. Karena apa? Karena anak itu tabungan. Anak itu adalah tabungan. Dalam artian tabungan kedua orang tua, kalau seandainya meninggal dunia, anak kalau saleh dan salehah bermanfaat atau tidak? Bermanfaat.
yaitu termasuk amalan yang jariyah yang pahalanya senantiasa mengalir. Apa di antaranya? Wa waladin shalihin yad'u lah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan. Kalau kita salah mendidik anak kita misalkan wal'iyadzubillah, atau anak fulan anak alan misalkan wal'iyadzubillah, kalau salah mendidik, hati-hati. Jangan sampai justru barakallahu fikum harta simpanan malah menjadi petaka dan bencana. Jangan, barakallahu fikum. Naam. Jadi ayat ini sangat bagus sekali ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Kita aman dari pengawasan manusia, selamat dari pengawasan manusia, tapi dari pengawasan Allah taala tidak akan selamat seorang pun. Pasti terawasi. Dimanapun antum berada, kita berada, sembunyi dimanapun pasti terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati kan? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Bagaimana mutlak? Semuanya kena. Hatta binatang-binatang, rumput-rumput, dedaunan, barakallahu fikum yang berguguran, semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipermisalkan apa dahulu? Semut hitam berada di dalam lautan yang paling dasar, paling bawah sana. Kemudian di bawah batu hitam, di kegelapan laut yang sangat dalam tersebut, di malam gelap gulita, bayangkan. Sudah gelap hitam di bawah batu di malam yang gelap gulita. Di dalam lautan sangat dasar sana. Tahu enggak Allah taala? Tahu, barakallahu fikum, masyaallah. Menunjukkan apa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat tafsirannya. Suratul Nisa, surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas, khafullaha waltazimu awamirah. Wahai segenap manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah kalian, terus-meneruslah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan perintah-perintahnya. Masya Allah. Wajtanibu nawahihi, dan tinggalkanlah, jauhilah larangan-larangannya. Fahuwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidah hiya Adam alaihissalam. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian dialah zat yang telah menciptakan dari jiwa yang satu tersebut istrinya. Siapa? Hawa. Nah, istri Nabi Adam alaihissalam. Wa hiya Hawa. Wa nasyara minhuma fi anha'il ardi rijalan katsira wa nisaan katsirat. Perhatikan baik-baik. Kemudian dari pasangan kedua tadi itu, Adam dan Hawa, Allah taala menyebarkan, memperkembangbiakkan di seluruh bumi ini, di seluruh penjuru ini, laki-laki yang banyak dan wanita yang banyak. Apa maksudnya? Ada yang dikasih karunia lahir seorang anak laki-laki. Ada juga yang lahir, barakallahu fikum, diberi karunia anak apa? Anak perempuan. Ada yang kembar, laki-laki kembar. Ada yang anak dua-duanya perempuan, kembar juga. Ada yang laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Banyak sekali, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wasdakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa raqibullaha alladhi yas'alu bihi ba'dukum ba'dha, dan merasalah kalian diawasi Allah Subhanahu wa taala, zat yang sebagian kalian meminta terhadap sebagian yang lainnya dengan menyebut namanya. Wahdharu an taqta'u arhamakum. Hati-hatilah kalian memutuskan hubungan silaturahmi kalian, sebab termasuk penghalang orang masuk surga karena memutuskan hubungan silaturahmi tanpa sebab. Hati-hati. Ya, disebutkan barakallahu fikum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang qati', memutus hubungan silaturahmi tanpa sebab. Ingat, tanpa sebab. Gara-gara dunia, gara-gara perdagangan, gara-gara muamalah, akhirnya enggak mau senyum, enggak mau salam, enggak mau nengok orang tuanya, SMS pun enggak mau, nelpon pun enggak mau. Bayangkan, sebabnya karena dunia. Hati-hati. Hati-hati, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kemudian juga di samping dia tidak masuk surga secara langsung, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka termasuk orang-orang yang yang tidak diberkahi kehidupannya. Waliyadzubillah. Dan tidak diberikan umur yang panjang. Kita enggak tahu umur kita sampai berapa, cuman termasuk sebab di antaranya umurnya diberkahi dan diberikan kehidupan dan umur yang panjang adalah menyambung hubungan silaturahmi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wasdakumullah wa hafizakumullah jami'an. Innallaha muraqibun li jami' ahwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
senantiasa mengawasi seluruh keadaan-keadaan kalian. Jadi antum, kita semuanya tidak boleh merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Antum, kita bisa mengelak, ya enggak, dari pengawasan manusia. Wah, si fulan enggak tahu, si alan enggak melihat, tapi Allah taala melihat. Wah, kesempatan mencuri, merampok, begal misalkan, Allah taala melihat, bayangkan. Wah, kesempatan berbuat maksiat, enggak ada yang melihat, Allah taala melihat. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Hati-hati. Jangan sampai kita semuanya merasa apa? Merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya kita merasa dan senantiasa meyakini bahwasannya Allah taala mengawasi hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Jadi kita lewati kan, termasuk dalil muraqabah adalah apa? Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah taala seakan-akan engkau melihat Allah taala. Namun jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Dah ini. Kita enggak akan mampu kan di dunia melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi pastikan Allah taala melihat kita. Pastikan Allah taala melihat kita. Ikhwan fi din, azzani wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan ayat yang kedua dari surat An-Nisa ini. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dalam ayat yang kedua ini menjelaskan agar kita menunaikan haknya anak-anak yatim. Apabila kita diberikan amanah menjaga harta anak yatim, serahkan kepada yang berhak. Jangan malah kita makan, jangan malah kita hambur-hamburkan, malah kita sia-siakan haknya, jangan. Termasuk memakan harta anak yatim berbahaya sekali. Barakallahu fikum. Coba kita lihat lagi, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta-harta mereka, itu anak-anak yatim. Anak-anak yatim ma'rufnya adalah apa? Anak yang ditinggal meninggal apa? Yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, itu bapaknya sebelum dia dewasa. Paham ya? Sebelum dia dewasa. Ada yang mengatakan bahkan sebelum lahirnya. Sebelum lahir pun, ketika dia lahir bapaknya sudah enggak ada, itu masuk dalam yatim juga. Intinya dia enggak menjumpai orang tuanya, itu bapaknya. Adapun lafaz piatu itu lafaz bahasa Indonesia. Paham ya? Tidak dijumpai dalam bahasa Arab. Oleh karena itu cukup yatim. Paham ya? Secara bahasa Arab seperti itu. Antum coba lihat. Di Arab sana antum jumpai misalkan apa perkumpulan atau asrama yatama wal piatu, itu enggak ada. Paham ya? Cuman yatim itu aja. Paham ya? Piatu itu istilah orang Indonesia. Yatim piatu, piatu yang mati ibunya misalkan. Ya secara global seperti itu. Cuman istilahnya yatim. Antum jumpai dalil-dalil pun cuman yatim, yatama. Paham itu ya? Intinya apa syahidnya di sini? Syahidnya adalah hendaknya orang-orang yang diamanai untuk menjaga harta-harta anak yatim diserahkan kepada mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kalian mengubah harta mereka, kemudian mengambil harta mereka. Barakallahu fikum, mengambil yang baik kemudian meninggalkan untuk mereka yang jelek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalian jangan saling mengganti gitu loh. Yang baik diganti yang jelek dikasihkan mereka, yang baik untuk kita misalkan. Jangan. Paham ya? Ada orang mengamanahi, tolong serahkan kepada anak yatim harta ini 90 juta. Paham ya? Wah, yang anak yatim kan cuma sedikit orangnya. Dikasih aja yang anak yatim cuma 10 juta, sisanya masuk kantong. Jangan. Ini amanah, barakallahu fikum. Amanah itu bagaimana? Beratnya bukan main. Coba bayangkan dulunya awal mulanya amanah itu diserahkan kepada siapa awal mulanya? Ditawarkan kepada siapa? Gunung, langit, bumi. Mampu enggak mereka? Enggak mau karena berat, barakallahu fikum. Akhirnya siapa yang menerima? Manusia. Menerima padahal berat sekali amanah itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Gitu ya. Artinya sesungguhnya kami tawarkan semula amanah ini kepada siapa? Kepada langit, kemudian bumi dan gunung. Mereka semuanya apa? Mereka semuanya enggan untuk mengembannya dan merasa keberatan. Barakallahu fikum, tapi ternyata dibawa oleh manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu suka berbuat kedzaliman dan bodoh. Paham ya? Amanah yang berat kok berani membawa gitu. Oleh karena itu jagalah amanah semaksimal mungkin. Jangan apa? Jangan seperti orang-orang pengkhianat. Wa idza tumina khana.
apabila diberikan amanah berkhianat. Termasuk apa ciri-ciri orang munafikin? Nifaq amani. Hati-hati barakallahu fikum, amanah itu berat. Diamanahi ya, kita jaga baik-baik barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kita semuanya kira-kira ada enggak amanah di sekarang ini di tanggungan kita? Ada. Antum semuanya, kita semuanya diamanahi pendengaran. Diamanahi apa? Penglihatan. Diamanahi mata, hati atau akal. Itu amanah atau bukan? Amanah, agar kita mempergunakan pada tempatnya. Melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu berarti menjalankan amanah. Tapi kalau dikasih pendengaran malah dengarkan musik, dengarkan nyanyian dangdut, dengarkan hadroan, paham ya? Allah musta'an. Dengarkan apa? Sholawatan misalkan, Allah musta'an. Atau dikasih karunia mata, diamanahi malah matanya jelalatan, Allah musta'an. Tidak semestinya dia melihat sesuatu yang memang tidak diperbolehkan melihat, dia melihat misalkan, Allah musta'an. Jadi semuanya digunakan pada tempatnya. Digunakan pada tempatnya. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita lihat di sini. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian memakan harta mereka kemudian apa? Digabungkan dengan harta kalian. Maksudnya bagaimana? Tanpa pandang bulu dia makan saja. Dia memakan harta mereka dan juga digabungkan harta kita, sehingga apa? Bercampur baur. Enggak tahu lagi mana yang punyanya anak yatim, dia makan juga di situ. Hati-hati. Kalau memang sudah amanah, sisakan. Ini yang punya anak yatim, ini yang punya kita. Sehingga enggak tertukar gitu loh. Paham ya? Kalau tertukar berbahaya nanti. Haknya mereka enggak tertunaikan. Allah musta'an, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan dosa yang besar. Termasuk apa? Dosa yang besar. Qala al-mufassirun atabahumullah. Kita lihat tafsirannya dulu. Wa a'tu man mata aba'uhum wa hum dunal bulugh wa kuntum 'alaihim awsiya. Perhatikan baik-baik. Dan berikanlah kepada orang yang sudah meninggal bapak-bapak mereka dalam keadaan apa, mereka belum dewasa. Ini alal qaul. Jadi ada yang mengatakan yang bapaknya meninggal dalam keadaan anak tersebut belum dewasa. Ada juga yang mengatakan dia lahir dalam keadaan bapaknya enggak ada, itu juga masuk dalam yatim. Paham ya? Karena posisinya kan dia juga belum dewasa. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan dalam keadaan yatim atau tidak? Padahal ketika beliau lahir bapaknya sudah enggak ada. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kuntum 'alaihim awsiya, dan kalian termasuk orang-orang yang diwasiati. Ini. Antum jaga baik-baik ini, jangan sampai antum keliru ya. Keliru salah paham, maksudnya gagal paham ya. Dalam keadaan kalian tuh orang-orang diwasiati, diamanai gitu. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak kan enggak, seperti kita misalkan sekarang. Ada enggak harta anak yatim kita pegang? Enggak ada, karena kita enggak diwasiati. Kalau diwasiati, tolong jaga baik-baik harta anak yatim ini. Nah, jaga baik-baik. Serahkan pada mereka itu loh. Itu maksudnya. Kalau enggak. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Naam amwalahum idza wasalu sinnal bulugh. Maksudnya sampaikan harta-harta mereka ketika mereka sudah mencapai usia dewasa. Kenapa kok menyampaikannya ketika dewasa? Karena ketika masih kecil mungkin dikhawatirkan uangnya tidak diletakkan pada tempatnya, sehingga kita pun memberikannya sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau sudah dewasa dibutuhkan, mungkin dia ingin menikah atau mungkin ingin beli keperluan, serahkan. Tapi kalau masih kecil bagaimana? Ya diberikan sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya agar apa? Harta tersebut benar-benar digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Wa ra'aytum minhum qudratan 'ala hifdzi amwalihim, ya kan? Dan kalian sudah memandang, melihat mereka itu mampu untuk menjaga harta mereka. Misalkan antum dibebani, diamanahi apa? Tolong ini harta ini dibawakan, nanti diserahkan kepada si fulan. Si fulan masih kecil. Yatim dia, orang tua sudah meninggal. Bapak ibu sudah enggak ada. Paham ya? Anak kecil, kemudian hartanya berapa? 50 juta antum kasihkan langsung, habis. Paham ya? Mungkin habis untuk jajan, untuk yang semisalnya, atau bahkan dia enggak bisa menjaganya, hilang. Tapi apa? Boleh orang yang diwasiat itu menjaga harta tersebut. Diberikan sesuai dengan kadarnya. Paham maksudnya? Nah, karena anak kecil kalau misalkan antum kasih 50 juta, dia enggak paham apa ini 50 juta ini. Ya tahunya cuman mungkin 2.000, 3.000, 4.000. Kalau jutaan berbahaya, nyaruhnya pun sembarangan. Nunggu sampai dewasa dulu. Pemberian yang banyak, nunggu sampai dewasa. Sudah mampu jaga hartanya baru dikasih sesuai dengan kadarnya dan juga barakallahu fikum hak mereka. Kita lihat di sini.
Wala ta'khudhu al-jayyida min amwalihim. Jangan sekali-kali kalian mengambil harta yang bagus punya mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan dia punya emas 24 karat misalkan. Mau emas apa namanya itu? Emas semar atau emas antam istilahnya mereka gitu ya. 24 karat, dia ambil, wah tak kasih perak aja lah misalkan. Anak yatim nanti masih kasih peraknya. Emasnya dia ambil, dan berarti mengambil harta mereka yang terbaik. Jangan, enggak boleh. Nah, kita lihat wa taj'alu makanahu ar-radi' min amwalikum. Akhirnya apa? Kalian jadikan di tempat harta yang baik tadi itu apa? Adalah apa? Sesuatu yang jelek dari harta kalian, ditukar gitu loh. Antum punyanya perak, misalkan kita punyanya perak, ternyata anak yatim tadi punyanya emas. Wah, ini emas ini mahal harganya. Ditukar sama dia, udah. Kamu karena masih kecil, anak yatim, enggak punya bapak juga nih, perak aja ini. Emasnya diambil sama dia. Hati-hati. Ini termasuk apa? Termasuk kedzaliman barakallahu fikum. Nah, karena emas lebih mahal daripada apa? Perak, yang sembarangan. Antum kalau dapat perak sama emas milih mana kira-kira? Milih emas, semuanya milih emas karena emas ini nilainya tinggi barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu dulu aja mereka di dalam bermuamalah transaksi jual beli apa? Dirham dan dinar. Dinar nilainya lebih tinggi daripada dirham. Kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Wala takhlitu amwalahum bi amwalikum. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukkan harta mereka dan harta kalian. Kenapa? Fungsinya kenapa kok dilarang mencampurkan itu? Uang mereka 50 juta. Uang kita 30 juta misalkan dicampurkan gitu. Kenapa dilarang? Khawatir yang kita makan itu punya mereka gitu loh. Khawatirnya itu aja. Tapi kalau antum pisahkan kan enak. Yang ini punya anak yatim, yang ini punya kita. Tenang enggak? Tenang. Tapi kalau antum campur adukkan, enggak nampak mana yang punya anak yatim. Ternyata yang antum makan selama ini harta anak yatim, berbahaya. Berbahaya enggak Ustaz? Berbahaya. Paham itu ya? Nah, kita lihat di sini. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Litahtanu bidzalika ala akli amwalihim, ini tujuannya. Dicampur adukkan tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tuh mencari hilah, mencari celah untuk bisa makan harta mereka. Lah hartaku mana? Wah, hartamu sudah tak campur. Sudah tak campur katanya. Lah pasti berapa? Ya enggak tahu. Waktu itu masih 50 juta. Nah, dicampur sama harta dia. Akhirnya apa? Selama ini ternyata harta yang milik dia udah habis. Yang dia makan hartanya anak yatim, ini berbahaya sekali. Jadi kalau antum punya amanah sisakan. Ini ya punya anak yatim sendirikan, yang punya pribadi sendirikan, jangan dicampur. Kalau dicampur khawatirnya apa? Ya dimakan punya anak yatim. Nah, itu nanti masuk dalam larangan ini. Mahfum insyaallah? Ayo, Pak. Kalian lihat di sini. Inna man tajarra'a 'ala dzalik faqad irtaqaba isman 'azima. Sesungguhnya barang siapa yang nekat memberanikan diri untuk melakukan perbuatan tersebut, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.